Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengisahkan kisah Abu Muslim Al-Khawlani. Berbekal iman, Nabi palsu gagal membakarnya. Tersebar berita di seluruh penjuru Jazirah Arab bahawa Rasulullah SAW sakit sepulang beliau dari Haji Wada. Setan pun memprovokasi Aswad Al-Ansi agar kembali kepada kekafiran setelah keimanannya, dan agar dia berkata tentang Allah dengan dusta. Dia mengaku kepada kaumnya sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah manusia yang kuat jasadnya, besar ambisinya, keras jiwanya, dan akrab dengan kejahatannya. Dia juga ahli dalam hal ikhwal pendukunan jahiliyah, gemar menggunakan sihir untuk mencelakakan orang. Di samping itu, dia juga fasih lisannya, bagus argumennya, cerdas otaknya, pandai menyesatkan orang-orang dengan kebatilannya. Dia mencari pendukung dengan cara membagi-bagikan hadiah dan pemberian yang lainnya. Ketika tampil di muka umum, dia selalu mengenakan topeng hitam agar terkesan angker dan terasa kuat kehebatannya. Dengan cepat, dakwah Aswad Al-Ansi menyebar di penjuru Yaman bagaikan api yang membakar ilalang. Dia dibantu oleh kabilah Bani Mazhad, kelompok terbesar di Yaman dari segi jumlah dan kekuasaannya. Masih pula didukung oleh kemampuan untuk merekayasa cerita dusta, kepalsuan serta memperalat para pengikutnya yang pandai untuk menguatkan siasatnya. Dia mengaku bahawa malaikat turun dari langit untuk membawakan wahyu dan memberitahukan hal-hal gaib kepadanya. Lalu dia membuat berbagai rekayasa agar orang-orang percaya dengan pengakuannya. Dia menaruh mata-mata di berbagai tempat untuk mendengarkan masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, menguak rahasia-rahasia mereka, serta memancing cita-cita dan harapan yang tersimpan di benak mereka. Pada saat yang sama, dia mengusahakan agar orang-orang minta tolong kepadanya. Ketika orang-orang datang, dia melayani mereka dengan baik, memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mengatasi segala kesulitan mereka. Dia ditunjukkan seolah-olah dia mengetahui segala rahasia yang tersimpan dalam hati mereka. Dipamerkan hal-hal ajaib dan menakjubkan sehingga mampu menyihir akal dan membingungkan pikiran mereka. Dalam waktu singkat, namanya menjadi besar, kehebatannya kian tersohor, pengikutnya makin banyak. San'a kini berada di bawah kendalinya. Dari sini terus menyebar ke tempat lain sampai meliputi seluruh Yaman, antara Hadratul Maut, Taif, Bahrain serta Aden. Ketika telah merasa besar kekuatannya dan banyak pula negeri maupun kekuasaannya, dia beraksi memburu orang-orang yang menantangnya, orang-orang yang dikaruniai iman kepada Allah secara tulus dan beragama yang lurus. Terhadapnya orang-orang tersebut Aswad Al-Ansi berlaku marah, bahkan tak segan-segan melakukan penyiksaan secara sadis. Di antara para penentang tersebut terdapat seorang tokoh bernama Abdullah bin Su'ab yang dikenal dengan julukan Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang yang kokoh imannya, pantang kompromi dan kebatilan, dan senantiasa menyerukan kebenaran. Dia mengikhlaskan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjauhi kesenangan dunia dan perhiasannya, dan dia pula bernazar bahawa hidupnya akan digunakan untuk mentaati Allah Ta'ala serta mendakwahkan agamanya. Dijual murah-murah kenikmatan sementara di dunia untuk ditukar dengan kenikmatan abadi. Tak heran bila orang-orang menyambutnya dengan baik, memandangnya sebagai orang yang suci jiwanya dan mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aswad Al-Ansi sudah geram untuk menangkap Abu Muslim.
lalu menghukumnya sekeras mungkin agar orang lain yang akan menentangnya gentar dan dapat ditundukkan. Maka diperintahkan prajuritnya mengumpulkan kayu bakar di lapangan San'a, lalu disulut dengan api. Orang-orang dipanggil untuk menyaksikan bagaimana seorang ahli fikih di Yaman dan ahli ibadahnya, Abu Muslim Al-Kaulani, hendak bertobat kepada Aswad dan mengimani kenabiannya. Sampailah waktu yang telah direncanakan. Aswad Al-Ansi memasuki lapangan yang telah dipadati manusia. Dia berjalan dengan kawalan ketat, kemudian duduk di atas kursi kebesaran di depan api yang menyala-nyala. Sejurus kemudian, Abu Muslim Al-Kaulani diseret ke tengah arena. Pendusta yang kejam itu memandang Abu Muslim dengan congkak, lalu berpaling ke arah api yang berkoar-koar dan menjilat-jilat seraya berkata, Aswad pun berkata, "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah?" Abu Muslim menjawab, "Benar, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dialah Sayyidul Mursalin dan penutup para nabi." Dahi Aswad Al-Ansi mengurutui, kedua alisnya bertaut pertanda sangat marah. Aswad berkata lagi, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah?" Abu Muslim menjawab, "Telingaku tersumbat, tak bisa mendengar kata-katamu itu." Aswad bertanya lagi, "Kalau begitu, aku akan mencampakkanmu ke dalam api itu." Dengan lantangnya Abu Muslim menjawab, "Bila engkau membakar aku dengan api dari kayu, engkau akan dibalas dengan api yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Di bawah penjagaan malaikat-malaikat yang perkasa, yang tidak bisa menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mematuhi perintah Allah yang diberikan kepadanya." Aswad pun berkata, "Aku tidak tergesa-gesa. Aku beri engkau kesempatan untuk menggunakan otakmu. Apakah engkau tetap mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah?" Abu Muslim pun menjawab, "Benar, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allah mengutusnya dengan membawa agama dan petunjuk yang benar. Allah menutup seluruh risalahnya dengan risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Namun Aswad pun meninggikan nada suaranya, "Kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Abu Muslim pun menjawab, "Sudah aku katakan kepadamu bahwa telingaku tersumbat sehingga tak bisa mendengar kata-katamu itu." Semakin naik pitamlah Aswad Al-Ansi mendengarkan ketegasan jawaban, ketenangan serta ketegarannya. Dia hendak memerintahkan agar Abu Muslim Al-Kaulani dicampakkan ke dalam api, tapi tangan kanannya berusaha mencegahnya seraya berbisik di telinganya, "Anda tahu bahwa orang ini berjiwa suci, doanya mustajab, sementara Allah tak pernah membiarkan hamba-hambanya yang beriman di saat kritis ini. Bila Anda melemparkan dia ke dalam api, lalu ternyata Allah menyelamatkannya, maka semua yang kau bina dengan susah payah akan hancur dengan sekejap. Karena orang-orang akan mengingkari kenabianmu saat itu juga. Bila engkau membakarnya dan dia mati, orang-orang akan mengaguminya, bahkan menyanjungnya sebagai syuhada. Oleh karena itu, lebih baik Anda melepaskan dia. Asingkan saja dia dari negeri ini. Hindarilah dia. Engkau akan menjadi lebih tenang dan bisa santai saja." Nabi palsu itu menerima saran tersebut. Dia membebaskan Abu Muslim, lalu mengusirnya keluar dari negeri Yaman. Abu Muslim Al-Kaulani diberikan umur yang sangat panjang sehingga beliau masuk pada masa dinasti Umayyah. Beliau adalah seorang tabi'in sekaligus ulama yang sangat dihormati juga oleh Umayyah. Pada akhir masa hidupnya, beliau menjadi tokoh yang karismatik dan masyhur yang mana kemasyhurannya mampu melewati kemasyhuran Khalifah Umayyah bin Abu Sufyan, pendiri pertama dinasti Umayyah. Pada masa akhir hidupnya, ketika beliau meninggal dunia, kuburan Abu Muslim Al-Kaulani mengeluarkan wewangian yang sangat luar biasa dalam beberapa hari. Hal ini yang menjadi bukti
karena kesalehan beliau selama hidupnya. Semoga dengan kisah singkat dari Abu Muslim Al-Kaulani ini kita dapat mengambil hikmah yang sangat berarti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.